Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Pak Nandar dari Makassar. Makassar. Oke. Jadi ilmu RDA ini saya praktekkan kemarin, udah 2 bulan ya, sering saya nonton melalui YouTube. Bapak baru kesini sekarang? Atau sudah pernah sebelumnya? Belum pernah, baru jam 12 malam tadi malam saya tiba. Oh, berarti baru pertama kesini ya? Iya, betul. Oke, yang sudah terkabul pertama Pak? Kemarin itu kebetulan ada 3 mobil saya saya kredit, tabrak. saya curi. Apa sih Pak? Susah amat ngomong. Maksudnya 3 mobil itu saya enggak. Saya kebetulan saya di Saya hancurin. Enggak apa namanya? Bapak bisa bantu tolong. Sini. Dari Makassar mana? Saya Makassar, di kabupatennya lagi. Kabupaten. Di mana? Ki? Di Bulukumba. Bulukumba, sebelah mananya Bulukuluk? Utara. Utara Makassar. Sini Pak. Sini Pak. Nama siapa Pak? Saya Pak Asnandar. Kebetulan saya mitra kerja dengan PLN. Pak Sunandar. Pak Asnandar. Asnandar, sorry. Ya. Pak Asnandar dari Bulukumba. Itu berapa jam ke kota Makassar? Jarak dari rumah saya ke Makassar kira-kira sekitar 160 kilo. Berapa jam? Kalau macet 3 jam lah. Nah, Bapak kemarin dari rumah mau ke RDAY naik apa? Dari bandara ke sini sekitar 1 jam 23 menit. Oke. Bapak naik pesawat? Ah. Oke. Bapak datang sama siapa? Sendiri, nekat. Nekat, sendiri? Ya. Oke. Pak, Bapak jauh-jauh dari Makassar. Kok yakin? Saya yakin itu pencerahan dari Pak Haji kemarin. Nonton dari mana Pak? Di YouTube. Awalnya? Awal bulan 11 lalu. 11 sampai sekarang Mas. November? Desember. Enggak, awalnya Bapak November saya nonton terus. Oke, Bapak nyimak, awal nonton, nyimak, prakteknya kapan? Langsung saya praktekkan itu waktu celana dalam terbalik, baju dalam terbalik. Nah, kebetulan saya ini mitra di PLN, vendor. Ada 3 mobil saya sama si proses kredit. Oh, Bapak ngambil mobil nih, leasing ya? Leasing. 3. Yang pertama, nunggak mobil apa Pak? Semuanya itu Grand Max untuk operasional di PLN. Grand Max? Ya, untuk operasional. Jadi nunggak 3 bulan. Pihak leasing itu datang di rumah kasar, Marah-marah Pak. Bapak marah balik dong. Orang Bulukumba bukannya galak-galak Pak. Datang bawa parang, gua dulu, parang 1, parang gua 2 nih. Kebetulan itu saya tidak pernah ada di rumah. Oh, orang rumah berarti yang diserang. Kasar ngomong. Jadi alhamdulillah saya praktekkan, dia telepon saya sajak ke rumah. Oke. Jadi tapi memang dia tidak pernah masuk ke ruangan tamu. Di teras doang. Iya. Jadi apa yang saya sering lihat di pemaparan Pak Haji melalui pegang alat kelamin saya pegang, dia donk di situ. Dia enggak ada bahasa pun, diam aja. Enggak ada bahasanya. Jadi, Bapak megang apa tuh sebelum ketemu? Saya megang alat kelamin 39 kali. Lasso bukan? Jadi saja duduk di samping saya. Bapak pegang lasso bukan Pak? Saya duduk samping saya ayo duduk. Saya pegang pundaknya dia. Pasti saya bayar. Tapi jangan paksa ya. Iya. Gitu. Jadi dari muka-muka seremnya itu enggak ada muncul lagi gitu.
Karena dia takut sama bapak sebenarnya. Ya. Dia takut sama bapak. Saya aja takut nih pak. Ngeri-ngeri nih pak. Salah-salah ngomong selesai sudah. Baku hantam yang ada ya kan. Oke, biasanya datang marah-marah. Enggak juga? 2 kali datang di rumah itu marah-marah. Oh. Dengan gimana dia? Tapi begitu saya ketemu, saya praktek apapun paparan Pak Haji, alhamdulillah. Colek dulu nih ya kan. Nah, Si pala nih. itu yang dibalik-balik lah. Dibalik-balik. Nah. Oke. Celana dalam dibalik apa? Itu bulan November ya. Berarti belum dibayar nih. Posisi 3 mobil 3 bulan masing-masing. Ya, Tapi aman. aman sampai sekarang masih operasi di PLN Bulukumba. Oh, masih operasi. Iya. Ini debt collector kan lagi nonton nih, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo. Kamu aku kena jurus ya kan? Bapak nanti jangan tiba-tiba, mas, itu hapus itu video ya kan? Oh, mati dah. Ya kan? Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Berani Pak tanggung jawab. Tenang Pak, nanti debt collectornya, Pak, kalau bisa ya kan, ambil lagi mobilnya. Ambil yang banyak ya kan, karena bos saya juga saya colekin, nggak rewel di kantor. Ternyata nurut RDAY juga. Cuma satu masih rugi. Apa tuh? 3 mobil itu bukan atas nama saya semua, atas nama anggota saya. Oh. Artinya sambil KTP-nya suami istrinya di atas nama semua yang 3 ini. Oh. Gitu. Jadi Bapak ngambil mobil pakai nama mereka ya? Anggota saya, pekerja saya di lapangan. Gitu. Iya. Oke, ada lagi nggak Pak Asnandar hajat yang sudah terkabul selagi Bapak mempraktekkan ilmu RDAY? Jadi yang kedua kemarin itu masalah gadai sawah. Gadai sawah. Bapak punya sawah apa sawah orang Bapak gadai? Sawah saya samping gadai sama orang, sama om. Om kandung. Ya. Jadi minggu pertama saya ke rumahnya. Tapi minta mas, anda beda itu bahasanya, dialeknya dengan orang Jawa. Iya. Gak apa-apa Pak, kita harap maklum Pak. Jadi saya ajak om saya untuk gadaikan punya sawah. Minggu pertama saya ajak, om bisa ndak ini sawah saya dipegang 70 juta. Iya. Maharnya istri tahu. Berapa luas Pak sawahnya? Kira-kira kalau ada 2 juta hektar. 1 hektar lah. 1 hektar. Oh, dimaharin 70 juta nih. Saya butuh uang nih. 70 Tolonglah juta, dibantu ya. ya. Jadi, sertifikat. Enggak, artinya saling percaya lah. Oh, gentleman agreement ya kan? Iya. Oke. Terus Jadi saya bilang, Dikasih. sekarang ini posisiku enggak cukup segitu uang saya pegang dan aku. Kalau 50 saya bilang enggak cukup juga untuk saya bayar nih. Kalau cuma 50. Iya. Jadi saya balik ke rumah. Saya pulang ke rumah, ya. Lanjut saya ini apanya? Jurus. Pakai jurusnya Pak Haji lah. Jurus apa yang dipakai itu? Balik celana dalam. Dan seyakin-yakinnya, terus pakai apa namanya? Nggak pakai, pegang kontol, Ujung lasso. Jadi bukan bahasa Jaya. Apa tuh bahasanya gimana? Ngomongnya coba. Jadi nurut. Itu bahasa Jawa. Jadi Gimana bahasanya Pak? Bahasa Bulukumba gimana tuh Bapak? Nyebutnya gimana? nurut, artinya ikut perucapan saya, pasti ikut ucapan saya. 9 kali. Jadi itu tadi
keyakinan tingkat dewa saya hadapi dengan itu om saya. Dia sendiri ngomong dengan saya. Padahal 2 hari itu saya ke rumahnya. Iya. Kalau 70 juta itu tidak ada, cuma 50. Iya. Sepulang, jadi 2 hari itu datang ke saya. Iya. Jadi saya balik ke rumahnya. Terus Sekarang kau bawa akuntansi Anda? Bilang bawa. Ada sekarang kau pegang uang 70 juta. Bapak? Oh si omnya? Iya. Pada 2 hari saya ke rumahnya, enggak ada. Tahu-tahu ada. Tahu-taunya ada. 2 hari lagi bapak datang ada. Ada. Cair. Alhamdulillah. 70 juta. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Pak Asnanda. Saya dari bandara kemarin memang buntu. Siapa saya temani ke sini? Bogor saya baru kali ini senja. Tapi ke Jawa sudah pernah? Belum? Saya pernah ke Malang. Oh Malang, Jawa Timur. Timur. Waktunya touring sepeda Oh tur sepeda. Iya. sama anggota Dewan Malang kemarin. Iya. Kalau ke Jakarta udah pernah? 2 kali. 2 kali. Ke Bogor baru perdana nih? Baru pertama kali. Pertama kali. Iya, kalau ke Jakarta kemarin itu apa namanya? Urusan Munas Akli. Munas. Iya. Iya. Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional. Iya. Berarti Bapak vendornya PLN? Betul. Bapak kalau megang listrik nggak bakal setrum dong? Kalau pakai safety enggak? Oh. Boleh kita tes Pak? Bisa. Nggak bisa. Tapi resiko tanggung masing-masing ya Pak? Iya, enggak apa-apa. Otak saya udah pengen jangkrak ini Pak. Pakai sepatu 20 kp itu. Oh gitu? Oh ada khusus ya? Ada. Berarti kalau naik ke Sutet aman tuh ya? Enggak juga? JTM masih mampu. Oh masih mampu? Oh kalau pegang listrik kereta api komuter lain Pak? Dia ada memang batasannya ada. Oh Ada. iya. Sepatu ini sekian kekuatannya. Oh khusus ya? Ada. Iya. Dan pernah saya ke pelatihan itu ada sertifikat. Oh Bapak punya berarti Ada. sertifikatnya? Oh bukan kaleng-kaleng Ada. berarti nih ya kan? Oke Pak. Sudah. Hah? Kasih online dulu bijut. Kasih yang lain dulu. Ah. Enggak saya pengen berlama-lama sama Bapak nih sampai bila perlu sampai tahajud Bapak dah ya kan? Seneng aja gitu kalau waktu orang Makassar ngomong ya kan belogat-belogat. Iya. Anda tadi ini habis tidur. Tindro. Tindre. Tindro. Jadi kita. tadi saya kira nggak ada pencerahan. Heeh. Yang dilanjut tidur. Karena saya rencana besok sama balik lewat Jogja ke Makassar. Oh iya. Jalan-jalan dulu ke Jogja. Iya. Ke Malioboro Pak, jangan lupa. Kebetulan ada anak saya sana kuliah. Oh di mana? Kampus apa? Mungkin STPN dia. STPN. Oh. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan dia. Oke. Pak, Bapak kan pasti udah meraktekin bangun jam 00. Iya. Ya kan? Sampai rangkaian menjelang matahari terbit. Itu konsisten Pak tiap hari atau masih bolong-bolong? Masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Iya, Oke. Terus baca Quran juga baca atau belum? Kadang-kadang. Kadang lah. Oke. Iya. Sedekah apa kabar Pak? Hah? Sedekah apa kabar? Alhamdulillah. kalau Alhamdulillah. sedekah, Iya. Istiqomah. Istiqomah. Oke, jadi Bapak main transfer aja ke sini atau main transfer ke Tadi baru saya minta nomor rekening dia, Pak. Pak Haji? Ya adminnya ini. Oh, RDA-nya. berarti Bapak selama ini belum pernah sedekah ke RDAY ya? Belum pernah. Belum pernah, di sana aja. Tapi kalau sedekah subuh dengan ini barakah hari Jumat sering di kampung. Oh di kampung, di Bulukumba. Iya. Oh oke. Kalau ke RDAY belum, Belum, baru tadi. tapi udah ngerasain manfaatnya ya ilmu RDAY ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, ngeremes-ngeremes tadi itu. Iya. Si Lasso ya kan. Tepuk tangan dulu dah buat Pak Asnandar. Oke, Pak, coba Pak. Makassar, khususnya warga Bulukumba nih yang lagi nonton YouTube pasti banyak banget nih ya kan, karena memang banyak juga warga Makassar datang ke sini maksain, bahkan ada yang naik kapal laut Pak, ibu-ibu sendirian naik kapal laut dari Makassar 4 hari 3 malam. Iya. Nah, coba Pak kasih paham nih warga Makassar
tentang RDAY ini, tentang ilmu RDAY pakai bahasa Bulukumba. Masalahnya ini Mas Sergi itu Makassar, bahasa Makassar dengan Bulukumba beda. Iya, pakai bahasa Bulukumba. Bapak bahasa Makassar atau Bulukumba nih? Bugis Bulukumba. Bugis Bulukumba, ya itu aja Tapi Pak. paham juga bahasa Makassar. Bebas dah, mau bahasa Amerika kek, Brazil nggak masalah, Pak. Portugal, Portugis, kue Bugis nggak apa-apa juga udah. Oke, mainkan Pak. Jadi bukan bola. Jadi untuk warga Makassar dan Bulukumba pingin gabung di bahasa Indonesia atau Bahasa daerah, bahasa daerah. daerah deh. Iya. Jadi Iga tahu elok gabung di warga Makassar dan Bulukumba. Elok gabung di RDAY, silakan hubungi atau kontak lihat YouTube Haji Dwi Susanto. Terima kasih. Bapak kayaknya agak grogi-grogi gimana gitu Pak? Masalahnya tadi saya habis tidur, Tahu-tahu masuk, maju dah tuh. langsung maju. Maju, nyawa. Saya ingin mau bicara lepasnya di sini, Mas. Oh, nyawa belum ngumpul semua nih kayaknya nih. Ya udah mending Bapak turun. Tidur lagi dah. Ntar bangun-bangun tahu-tahu udah beres tahajud. Ya udah, Pak Standar. Pokoknya Bapak kan jauh-jauh nih dari Makassar nih, ya kan datang ke RDAY. Takjub nggak Pak melihat, wih gede juga nih tempat gitu kan? Biasanya kan selama ini kan nonton dari YouTube kan belum melihat fisiknya secara asli ya. Iya. Jadi batasan ini ruangan ini sesuai dengan yang ada di YouTube. Tapi seputaran ini kiri kanan ini luar biasa. Kiri kanan. Kandang bednya apa teh? Kandang tedong. Iya. Tedong bunga. Tanda sempat jalan-jalan tadi. Oh belum sempat. Besok Pak pagi-pagi lihat Pak di sana banyak tedong bunga Pak. Nah rencana besok mau balik. Besok balik jam berapa? Setelah sholat tahajud sebentar. Oh oke. Balik lagi ke Jogja ya. Iya. Oke, jumpa sama anak. Oke, terima kasih Pak Asnandar, luar biasa ya. Nih Pak, kenang-kenangan RDAY Kandang Embe, ya kan? Ini bukan centong kayu jati, tapi minimal souvenir dah, ya enggak? Sip. Iya. Jangan lupa centongin anuan. Makasih Ya. Mas. Tapi pakai dulu 3 hari ya. Iya. Oke. Makasih. Sini Miki Pak, aduh saya takut itu. Macam-macam buku hantam kita. Tepuk tangan Pak Asnandar. Oke, coba nih ke ibu-ibu ya, ibu-ibu mana hajat sudah terkabul? Ini, coba Bu, spill dulu Bu. Apa hajat sudah terkabul Bu? Hajat saya Yang pertama. hajat saya yang terkabul pertama pembuatan akte kelahiran sama kartu keluarga 1 hari Hah? Ibu tinggal di mana? di Cirebon. Cirebon. Oke. Yang pertama, yang kedua. Kedua teman-teman semua sangat sayang gitu sama saya. Baik. Sayang. Emang selama ini dibenci Bu? Enggak, maksudnya lebih perhatian banget Lebih sama care saya. gitu ya, lebih care. Oke, terus Bu? Ya, terus banyak bukan banyak ya. Rezeki itu berdatangan terus ya. Ada yang spesifik nggak? Misalkan kayak, Mas saya setelah praktekin ilmu RDAY utang saya 200 miliar lunas. Mas saya setelah praktekin ilmu RDAY saya jual mobil 2 hari langsung laku. Nah, ada nggak yang lebih spesifik? Coba ibu-ibu. Ada? Ibu? Coba pakai mic Bu, coba Bu. Coba Ibu, pakai mic ngomongnya Bu. Belum lunas sih, cuman ini ada Belum lunas tapi masih nambah utangnya.
Coba. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa Bu? Nama saya Entin Kartini dari Banjar Patroman. Dari Banjar? Patroman, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat, iya. Ciamis sana. Heeh. Terus Bu? Kebetulan saya ini kan ada ini anugerah ya finansial ke hubungan ke bank. Iya. Jadinya, cerita saya dulu sebentar ya Mas Regi. Saya pinjam. Enggak, poinnya adalah Ibu apa yang udah terkabul? Yang udah Spill dulu aja, spill. Iya, yang sudah terkabul itu karena rumah saya itu udah mau dilelang tanggal 7 ya. 7 apa nih? 7 itu tanggal 7 kemarin. Desember. Mau dilelang gitu. Kebetulan saya mau berangkat ke sini udah niat ya dari sana mau berangkat gitu. Pas tanggal berapa tuh? Saya teh udah niat mau berangkat ke sini. Kebetulan tanggal 7 urgent mau dilelang gitu. Ya udah saya mau nekat aja berangkat ke sini sendiri gitu. Alhamdulillah setelah saya di sini praktekkan ilmu RDAY bangun jam 00 gitu ya. Alhamdulillah kemudian ngaji Quran baru sampai satu kali sampai 12 juz, yang kesininya belum nyampe gitu, baru 1 kali. Yang tadinya udah semuanya udah panik tanggal 7 mau dilelang, alhamdulillah kemudian suami saya ditelepon sama saya, coba praktekkan juga bantu saya di sini juga lakuin apa yang kata Pak Haji itu. Kemudian suami saya di sana suruh cari celana dalamnya yang dipakai. Intinya tuh rumah nggak jadi dilelang. Enggak, sampai sekarang alhamdulillah. Oke, Nggak Ibu ada maju, petugas yang datang lagi ke Ibu rumah. maju sini Bu, Ibu maju sini. Ibu maju ke sini. Ada lagi ibu-ibu yang rumahnya mau dilelang? Gak ada ya? Ada lagi yang testimoni yang agak ngeri-ngeri sedap deh. Nah, coba Bu, bentar pinjam mic-nya Bu. Ibu duduk dulu di situ ya. Coba Bu. Apa Bu yang sudah terkabul? Poinnya aja Bu, poinnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Yang pertama Bu. Iya, yang pertama itulah kemarin kan saya punya utang di bank Pak Om Riki. Berapa triliun? Enggak besar sih, sama 80 juta aja. 40 juta aja. 80. Nah, kebetulan tuh suami nggak tahu. Saya gadain asetnya. Pas saya tahu tuh, suami tahu kan saya takut kan, takut dicerai ya. Namanya udah tua gini. Saya ngumpet ke mari, udah gitu kan, udah tenang saya balik lagi. Pas sama suami, ada apa sih kamu kok kayak gini? Ini saya ceritain lah semua bla 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 blanya. Udah gitu, bukannya saya dicerai malah utang saya dilunasin sama dia, Mbak Amriki. Iya, alhamdulillah keduanya ya saya nggak dicerai gitu ya. Ketiganya alhamdulillahnya suami saya perkenalkan tentang RDAY, dia jadi soleh sekarang, alhamdulillah. Iya. Wih, gila, luar biasa nih. Coba buat ibu-ibu silakan nyutang, ntar tiru nih cara ibu ini nih, biar suaminya yang lunasin. Bu, sini dulu, duduk sini Bu ya. Kita lagi live streaming nggak masalah kan? Kalau suami nonton kan, ya orang udah lunas juga apa-apa. Kemarin masih masalah mungkin ya. Ngumpet Pak Om Riki di sini saya berapa lama? 3 hari. Ngumpet? Iya, kata kamu kemana? Aku lagi main rumah saudara. Siapa? Oh, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji nggak kenal sama saya bilang saudara. Anggap saudaranya Pak Haji. Ada lagi ibu? Oh, Bapak? Bapak, coba. Coba Om, apa yang udah terkabul Om? Praktekin ilmu RDAY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Cilacap. Hal yang terkabul. Coba ngomong pakai bahasa Cilacap dong. Rada-rada ngapak tipis-tipis. Bukan asli Cilacap. Oh, jadi bukan? nggak bisa. Ya. Aslinya mana? Aslinya Purworejo. Oke, pakai bahasa Purworejo. Bahasa Jawa. Yang pertama tanggal 16 kemarin kan terakhir bayar kuliah anak saya. 16 Desember. Iya. Baru kemarin banget dong. Iya. Lah sebelumnya itu saya melakukan, kan nggak punya uang ya, melakukan mandi pandan itu, terus berdoa. Itu tiba-tiba ibu saya ngasih. Iya, ngasih uang saya untuk bayar anak saya. Oh, dibayarin sama ibunya sama neneknya berarti. Pak, jangan nangis, pantas nangis sih Mas.
Sini maju sini. Aduh, gua nggak sanggup dah ya kan. Sini Awas aja. kok nangis lo. Sini aja, nggak berani di situ, nggak berani. Nggak berani. Lah nggak berani mah dapat centong. Bagaimana? Ada lagi nih, ibu saya kan terkilir ya. Terkilir. Iya. Hah. Saya suruh nyentongin. Mm-mm. Sekarang sudah bisa sedikit-sedikit. Tadinya di sangkal putung nggak berubah. Dibawa ke sangkal putung nggak ada perubahan. belum ada. Iya belum ada. Terus saya suruh nyentongin itu, sekarang sudah bisa. Itu centongnya dari mana? Di rumah. Centong kayu tapi. Iya. Tapi kayu jati atau enggak? Bukan. Centong biasa. Iya, saya tanya. Bukan. Bukan, oke. Dicentongin dan alhamdulillah udah membaik. Sedikit-sedikit ya. Iya, oke. Ada lagi? Saya kan penjual keladi juga ya. Apa? Tanaman hias. Oh, tanaman hias. Lama ini saya nggak sold out ya, nggak closing. Ya udah saya kan lihat itu tutorialnya itu. Mas nggak mau maju ke sini apa? Saya colek-colek, yaitu ada beberapa laku sekitar mungkin 25 plan laku, terus ya alhamdulillah gitu. Ini nggak mau maju ke sini? Belum berani. Kenapa belum berani? Takut ketahuan debt collector ya? Bukan. Ya seneng aja, karena kan saya waktu nggak punya uang terus gitu. Dikasih ibu saya gitu. Dikasih. Waduh, dia mau nangis lagi dah. Om, ambilin balon anak yatim om. Balonnya anak yatim curi 2. Warna hijau biar meletus. Mas jangan nangis. Sini. Di sini tidak boleh sedih. Orang sedih hajatnya lambat terkabul. Tapi ente terkabul mulu ya. Saya nggak. Tar, duduk dulu sini. Ada lagi nggak ibu-ibu? Bapak, ada lagi? Bapak? Nah, coba. Biar dia duduk situ, biar dia jalinan kasih. Mana ibu? Bu, apa hajat yang sudah terkabul setelah ibu praktekin ilmu RDAY? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bu? Hajat saya yang terkabul Pak nih ya. Yang pertama? Utang saya yang 10 bulan di BRI. Apa? Utang yang itu tertunda. Berapa M? 10 10 Nah, M? cuman kan utangnya kan ada 75 Juta. Lah Oke. kemarin aku itu nggak sempet nggak bayar 10 bulan Pak. Buset dah. 10 bulan. Tapi alhamdulillah setelah saya mandi jam 12 nih kesini sama ke Pak Haji, tapi saya pengen ketemu Pak Haji nggak ketemu ya Pak. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah Pak. Nambah? Ini lunas. Hah? Lunas utang saya itu, maksudnya yang 10 bulan itu Pak. Cuman lah kemarin tuh ada transferan duit di ceritanya di BRI 67 juta. Lah itu BRI kok ini malah bekuin ya Pak ya. Gimana itu, saya juga bingung. 67 juta itu saya pas sholat tahajud, saya dibangunin nih, dia dibisikin, "Kak, tolong kamu itu ke bank BRI situ, ATM kamu cek deh ada duit aku transfer dari Arab Saudi," begitu. Tapi saya pas cek ada duit 67 lebih. Tapi nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil itu. Ya, karena kan berarti rekening ibu di blok iya diblok gitu. Iya emang itu diblok. Kata dia itu karena ini kenapa Pak dibukuin, karena ibu kan nggak ada usaha apa-apa, dari mana duit itu. Saya bilang dari Arab Saudi, minta apa ini Pak, ini apa bukti transferannya. Nah, saya kan nggak ada. Nah, terus dia itu bilang kan, ya udah deh begini aja, ibu deh saya istimewain deh, lu mau bayar kapan-kapan nggak apa-apa, bilang kayak gitu. Cuman kan saya bertanya-tanya, loh itu kok duit kok diblok gitu, nggak bisa diambil, itu kan lebih, saya kan utangnya cuma 50. Saya pengennya kalau sampai duit itu cair lebihannya saya dikasih, saya pengen dikembaliin buat saya buat modal Pak. Berarti orang salah transfer kali ya? Iya nggak tahu deh Pak, tapi itu masih maujud di situ. Tapi nggak bisa diambil tuh. Nggak bisa diambil. Sampai sekarang maujud tapi nggak bisa diambil tuh Pak. Iya. Berarti itu dibekuin apa gimana itu? Lanjut lagi bu, bener bu. Oke, ada lagi nggak bu? Ada lagi Pak. Apa? Ya apa ini? Saya juga
pas kemarin kan saya disuruh ngejualin apa ini apa rumah sama Oke. sawah nih. Ceritanya saya itu mandi itu doa terus apa ini banyak orang nih Pak yang Nanyain. mau nanyain. Cuman nih alhamdulillah sih belum cool. Lo apa? Belum cool. Ya namanya belum terkabul tuh. Gua lempar mic juga nih. Makanya saya mau kesini mau pengen ketemu Pak Haji ya Allah biar dikabul. Yaudah ibu nanti ijab sama anak yatim Oh, pas iya, tahajud gitu. ya kan. Amin, ya Allah, Laku di amin. tangan saya, laku di tangan saya, laku di tangan saya Iya, gitu. iya. Oh ya gitu. Coba ada ibu lain? Ibu yang lain? Iya, Pak. Makasih ya Pak. Ibu, apa Bu? Coba Bu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, masuk Bu, masuk. Saya ikutin itu Pak Haji Dwi Susanto. Ya. Dagang saya laris Ibu terkabul. dagang apa? Jajanan anak-anak. Hah? Jajanan anak-anak. Apa aja tuh? Sembako juga, rokok gitu. Heeh. Di rumah. Iya, Heeh. terkabul gitu. Biasanya omset berapa Bu per Ya hari? dikit, jadi banyak gitu. Biasanya Ya biasa segitu. 15 ada, 20. Enggak, Hah? enggak jutaan gitu doang. Biasanya berapa omsetnya? Biasanya 2 juta, ini Biasanya lebih gitu 2 ya. juta lebih. Heeh. Setelah praktekin ilmu RDAY menjadi Iya. sejuta. Lebih. Jadi berapa? 2 juta lebih gitu. Enggak, sebelumnya Oh. sebelum ibu praktekin berapa omsetnya? Oh, kalau itu dagang. Heeh. Dagang mah itu mah kecil-kecilan, kalau di rumah mah Iya, berapa omsetnya Bu? Aduh, kok saya jadi bingung nih nanya nih. 1 juta lebih gitu. Sekarang Sebelum udah 2 juta. praktekin. Iya, sekarang udah 2 juta lebih. Sekarang 2 juta lebih. Iya. Oke, berarti ada peningkatan. Iya. Itu setiap hari atau cuma sekali doang? Enggak. Setiap hari, tapi enggak segitu. Kalau itu mah Naik turun lah ya, naik nama orang turun, jualan iya. ya kan. Intinya ada peningkatan. Iya, alhamdulillah. Terus apa lagi Bu yang terkabul? Udah, bapak ini apa bisnis? Bisnis? Iya. Bapaknya ada nggak sini? Ada. Bapak ada? Bisnis apa ya Bapak? Biasa tanah gitu. Tanah. Iya, jual beli. Iya. Tanah orang dijual-jualin. Apa nggak dibeli-beliin? Terus Tanah kontrakan gitu, Pak. ada yang cair? Ada. Ada. Iya. Berapa kali cair Bu? Udah 2 kali. Oke, Ibu maju. Bapaknya ada nggak? Sini Bu. Ada. Sini Bu, sini Bu. Let's go, sini merapat Bu. Bapak maju Pak, sini Pak. Mumpung kita lagi masuk YouTube nih Pak, jarang-jarang nih Pak. Oke, buat penonton jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen ya, biar cepat terkabul nih. Oke, Pak, sini Pak. Ibu namanya siapa? Panggilannya Iyo. Ibu Iyo. Iya. Bapak namanya siapa? Coba deketin. Nama saya Suyitno. Bapak Ibu dari mana? Tangerang. Tangerangnya mana? Karawaci. Karawaci. Oke, Bapak Ibu tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Kapan? 2 bulan 2 yang bulan lalu. yang lalu. Sekarang Desember, November, berarti Oktober. Dari adik pertamanya. Adik dikirim. Dari kakek. Oh, ada yang ngasih tahu nih Iya. ada YouTube-nya RDAY nih bagus nih, nonton deh, Iya. gitu kan? Heeh. Berarti adiknya udah praktekin. Belum. Belum. Oh belum. Ngasih tahu doang. Bagus, terima kasih adikku. Gitu dong Ngasih tahu Pak. doang. Aku terkabul, kamu belum. Iya, yang cantik. Yang baik. Emang banyak yang begitu ngasih tahu ke orang tapi dia belum praktekin, belum Iya. ada yang kabul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi ini kan testimoni kakak ya. Ini adik syukur-syukur nonton nih. Iya. Nonton nggak nih Bu? Suka. Insyaallah nonton. Insya Allah Suka, nonton. iya. Oke, jadi ibu tadi punya warung di rumah, Iya. warung sembako. Iya. Jualan jiki-jiki. Iya. Tapi di samping itu Di jualan sembako. di juga. pabrik, iya. Kalau yang di rumah jualan Jiki ke anak-anak, kalau di sekolahan. kalau di pabrik itu sembako, rokok, beras, minyak. Pabrik maksudnya dekat rumah tuh ada pabrik. Enggak, bapaknya kan dulu sapam gitu di pabrik, saya dagang. Oh, oke, buka warung di sono. Iya. Iya, terus oke, singkat cerita sebelum tahu RDAY, sebelum praktekin ilmunya RDAY, sehari penghasilannya berapa? Omset. Kalau di rumah sih kecil kan cuman warung TK gitu. Mm-mm.
ini yang di pabrik. Ya, yang di itu, pabrik dah. ya, meningkat gitu. Meningkat. Iya. Sebelumnya berapa Bu per hari? Sebelumnya mah enggak per hari kan, saya cuman mingguan gitu, 2 minggu sekali gitu, bawa barang ntar nagihin sambil nagihin gitu. Oh, jadi Iya. ini ada yang pesen nih beras sekian, iya. apa. Iya. Omsetnya seminggu sekali biasanya berapa? Enggak, 2 minggu sekali. Oh, tagihannya 2 minggu sekali, diutangin di Tempo. Iya. Hampir 3 juta. Biasanya. Iya. Sekarang setelah Ya naik dikit. naik dikit, berapa dikit Bu? Ya 3 juta lebih gitu sekarang marah. Oh, sekarang? Rancar, amin. Dulunya cuma sekitar sejutaan. Iya. Berarti banyak yang pesan ya? Ya, oke. Tadi itu yang kedua, yang pertama, yang kedua. Bapak bisnis nih, gul. Coba Pak, jelasin Pak. Bapak jadi jual beli tanah orang, jualin maksudnya? Ya. Salo ya, maklar ya kan? Apa Palu Gada Pak? Ya. Palu Gada? Enggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Yaudah, berarti Bapak maklar tanah. Tanah Orang dijual, tawar-tawari. buat telepon, ya kan? Bos dijual berapa bos? Oke, ntar gue cari lawannya ya. Gue kira mau beli, ya kan? Iya. Oke, intinya udah gol berapa kali Pak semenjak praktekin ilmu RDAY dari 2 bulan yang lalu? Alhamdulillah sudah 2 kali. 2 kali pencairan berarti ya, dapat komisi ya. Iya. Sebelumnya emang nggak pernah cair-cair Pak? Jarang, justru yang ada suka ngejual aset. Bapak? Ya. Bentar, Bapak kan jualin tanah orang, kenapa jadi jual aset? Ya, karena itu asetnya misalnya kan Deketin Pak, ada deketin. bisnis. Deketin. Ada bisnis. Bisnis apa ya Pak? Nyewa-nyewain selis lah gitu. Apa itu selis? Sepeda listrik. Oh selis, sepeda listrik. Iya. Terus nggak untung? Ya, banyak rugi karena udah kejual 3. Oh, kejual 2. Bapak beli sepeda listrik berapa unit? 4. 4. Ya. Ujung-ujungnya dijual-jual lagi. Nggak laku. Ya. Kurang bagus peminatnya. Kurang beruntung gitu. Oh, Bapak harusnya mobil listrik Pak. Kalau sepeda listrik mungkin orang nggak bisa masuk tol. Iya betul, karena lambat sepeda. Iya. Terus akhirnya Bapak selama ini bikin usaha sewa penyewaan Iya. sepeda listrik nggak jalan, dijual lagi tuh sepeda, rugi kan? Ya rugi. Terus Bapak beralih ke bukan beralih ya, itu kan sampingan doang ya? Ya sampingan. Pekerjaan utama masih yang di pabrik. Sebetulnya mah udah Pensiun? 2 tahun ini dipensiunkan. Oh, oke. Ya pensiun udah nggak kerja karena katanya usia gitu katanya. Usia sudah senja. Betul. Senja hari. Boleh dagang. Masih Oh, nggak dagang. dipermasalahkan. Ya, Iya. karena kebaikan bos. Iya. Pabrik gitu. Di daerah Karawaci ya. Iya betul. Terus Bapak Ibu kan tahu dari YouTube nih. Ya. Berarti berdua kan kompak nih praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00, siapa yang bangun duluan biasanya? Bapak, Ibu dibangunin. Saya suka bangunin bapak kalau ketiduran. Yang bangun duluan Bapak apa Ibu nih? Bapak. Bapak. Kalau dia ini belum bangun, saya yang bangunin. Oh, jadi kalau bapaknya belum bangun, ibu yang bangunin. Kalau bapaknya udah bangun duluan, ibunya nggak dibangunin, gitu. Oke, singkat cerita, mandi jam 00. Siapa yang duluan mandi? Apa mandi bareng? Saya dulu. Oh, Bapak duluan? Ya. Kenapa nggak bareng-bareng, Pak? Kan lagi bini. Ya kalau Bareng-bareng yang nanti jadi nggak mandi. Yang ada mandi kucing. Bapak duluan. Wow, buruan dah. Bentar Pak. Oke. Akhirnya Bapak beres mandi, sholat kan masing-masing atau berjamaah? ya Masing-masing. Dia ke masjid, saya di rumah. Enggak, sholat tahajud. eh, saya sendiri Oh, masing-masing. masing-masing. Enggak berjamaah. Enggak. Tapi sama-sama Pertamanya awal ya suka jemaah mungkin ada 5 kali atau 6 kali. Lama-lama? Setelah itu ya agak Bapak susah dibangunin, maunya tidur aja. Abis mandi tidur lagi. Tidur lagi. Kalau saya mah langsung sholat tahajud.
Ibu habis mandi kok bisa tidur lagi? Ibu kan seger Bu, mata melek Bu. Apa Ibu kedinginan kali ya nyari selimut ya? Ada Bapak duluan lah, sana sholat dah ya kan? Dah, akhirnya Bapak baca Quran udah berapa juz Pak? Ya, Baca Quran udah berapa juz? baca Quran belum begitu ini bisa sih. Belum. Jadi, ya. Belum Jadi, begitu bisa, apa Bapak nggak bisa baca Quran? Apa belum? Memang nggak bisa. Kan Bisa ada- dikit-dikit. Ada Quran Latin Pak? Ya, itu saya banyak di wirid aja. Oh, iya iya. Karena udah kebiasaan wirid. Oh, tapi kalau ilmu RDAY itu kagak ada wirid-wiritan Pak. Ya, Bangun jam 00, ucap syukur senyum ya kan, mandi. ini. Beres mandi sholat tahajud rangkaiannya, lanjut baca Quran. Ya, Gitu. baca Quran mah udah, cuma belum tahu nyampe juz-juzannya. Oh, intinya Bapak baca aja gitu ya. Ya, baca aja. Tapi Quran Arab, nggak yang Latin. Kadang-kala Arab, kadang-kadang ngikutin di HP, tergantung lagi moodnya aja. Oh, iya iya, tergantung hari kali ya. Ya. Iya. Oke Pak, ada lagi nggak Pak yang udah terkabul Pak selain itu tadi tuh penjualan tanah? Ada yang lebih lucu, Apa ya Pak? sedikit tapi. Apa-apa Pak? Ya, gini. Gimana? Tapi di mana ya kalau ada yang ngelihat? Bentar Pak, saya tutup ini Pak. Nah, saya tutup itu. Bentar Pak. Kelihatan nggak kameranya nih? Belum ya? Nah, tuh udah gelap tuh Pak. Tuh ada yang lihat. Ya, gini. Ini menyangkut teman juga. Jadi begini, sudah berjalan, maaf ya, kurang lebih takutnya dia melihat juga sih. Iya, ini Enggak Pak, ceritanya kira-kira begini. aman nggak? Kalau nggak aman jangan dah, ya kan? Ini enggak sih, enggak begitu. Cuma begini, ini hanya teman aja. Selama ini, maaf ya, saya kan beli kontrakan sama dia. Beli kontrakan sama dia. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, saya beli kontrakan sama orang tersebut. Beli kontrakan Nah, selama ini. Ya, kurang lebih udah 10 tahun. Nah, kalau ketemu sama saya ya biasalah gitu. Ini gitu kan. Maaf bahasanya komisi gitu. Setiap ketemu komisi. Tapi setelah saya memakai celana dalam dibalik, terus mandi, terus kadang-kala kalau lagi kesempatan, wah kita sedikit colek nyumpet gitu, cut gitu. Yang tadinya kan maaf ya, orangnya sangar, terus berkumis, serem lah gitu. Akhirnya sekarang kalau ketemu nggak pernah ngomong apa-apa. Bahkan salamannya juga kalau ketemu di masjid apa, baik sekali sekarang. Pak, beli kontrakan tuh apa? Saya agak gak mudeng nih Pak, soalnya saya baru dengar istilah beli kontrakan nih Pak. Beli kontrak, biasanya kan gitu Pak. Ya, itu sebetulnya dulu beli sama dia. Dia punya kontrakan. Ya, dibeli sama Berapa saya. petak? Dua petak, dua pintu. Bapak beli nih, Ya. ceger ya kan. Ceger. Beres dong urusannya. Ya, tapi memang maaf aja ya, dia juga untuk bekerjanya kan jarang, serabutan gitu. Ya mungkin namanya orang ya, mungkin ya perlu apa-apa gitu. Oh, minimal buat beli rokok dah. Ya. Oh, jadi lebih ke arah kode nih. Aduh, asem nih buat beli rokok nih gitu. Ya, intinya Iya, begitu. Cuma kan kadang-kadang kalau diumumkan malu. Iya, gitu. iya, iya. Tapi kan kalau dia mungkin udah merasa seperti teman biasa ya, gini. Cuma kan kalau yang dipikirin, kalau lagi saya ada sih enak gitu. Kalau lagi nggak ada kan. Harusnya dia ngasih ya. Nah, iya. Begitu. Iya, Jadi, iya, iya. ya akhirnya selama saya memakai itu, alhamdulillah sampai sekarang kalau ketemu biasa, tidak Nggak pernah ngode begitu lagi tuh? Ya. Oh, Gitu. iya. Emang dia waktu itu kontrakannya dijual berapa? Udah lama itu, udah 10 tahun lebih. Oh, deket rumah? Ya, di dekat rumah dia. 2 pintu tuh? Dua pintu. Jadi Bapak kontrakin setiap bulan atau setahunan? Saya kontrakan tiap bulan. Bulanan? Tiap bulan. Oh, nggak pusing ya? Tapi kalau maaf aja, kalau untuk dia mah mungkin, kalau untuk kebutuhan dia misalnya maaf aja kalau mau lebaran ya ngerti lah kata maaf. Iya, Cuma iya. ini yang kadang-kadang agak risihnya gitu. Kalau pas lagi nggak ada ya? Ya. Kalau ada mah slow-slow aja ya? Oke. Ada lagi Pak? Ada begini juga nih ceritanya,
Apa itu? Ceritanya ada di depan pabrik gitu kan, ada pedagang-pedagang. Ya, rame itu. Sulit sekali diusir. Pengusiran, ya, Pengusiran. diamanin ya, Ya, dari tertibkan. betul. Kalau yang punya perusahaan, punya pabrik kan suruh diusir bersifat. Ternyata asal mau diusir sulit. Alasan inilah, alasan itulah, alasan dari RT, alasan dari Pak Lurah segala macam. Alasannya orang kecil lah, ya kan? Ya. Intinya suruh dikosongin. Nah, setiap saya minta tolong sama RT, minta tolong sama tukang tersebut, pengertiannya sulit sekali. Nah, suatu saat waktunya tepat, nekat. Nah, saya jalankan tuh ilmu dari Jurus RT. dimainkan. Apa, Jurus Pak? pertama, jepret, siap. Apa yang Bapak lakukan? Ya, begini, jepret gitu. Iya, ya betul. Terus Nah, setelah begitu ini bilang jangan nyampe berantem, jangan mancing. Oke, enggak berantem, baik-baik aja gitu. Iya. Begitu salaman, alhamdulillah ya nanti damai aja sama PRT gitu. PRT pertama enggak saya pakai jurus itu. Wah, lebih parah. Oh, nggak terima. Nggak terima. Pokoknya itu urusan kamu. Padahal kalau ditanya suruh ini, ya akhirnya begitu pakai jurus itu, ya udah besok saya suruh pindah. Nah, bentar, Bapak kan udah pensiun nih dari 2 tahun lalu. Ya betul. Kok tiba-tiba Bapak bantu untuk mengamankan? Ya, karena itu bosnya kan udah percaya. Udah percaya boleh lepas dari kerjaan tapi tetap masih secara inilah, ini bantu-bantu sadar. lah Ya, betul. gitu. Toh juga kan Karena- istri masih Ya, diperbolehkan untuk istri ini. juga masih dikasih kesempatan untuk dagang di dalam. Terus bos bingung nggak tuh kira-kira? Sebetulnya bos itu bingungnya kok Pak Yatno punya ilmu apa gitu kadang-kadang mungkin gitu. Iya, Gitu. Teman-teman juga gitu. Ini bos jangan sampai nonton ya. Bahaya nih kalau Mudah-mudahan bos mah nonton. jangan dulu kali. Bos kalau nonton repot nih ntar nih. Iya. Iya kan? Ya mungkin Dia dia datang ke RDA makin Pak, kaya raya tajir melintir nih. paling kalau nonton saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dan kepercayaannya aja. Karena selama ini alhamdulillah digiring nyampe ke tempatnya langsung sampai selesai urusannya. Terus juga ada kebaikan sama istri saya, sama saya masih dikasih kesempatan Iya. mengolah limbahnya. Iya, alhamdulillah. Kerja juga limbahnya masih diolah Bapak. Iya. Main apa? Pinggiran ya? Ya, Sampingan ya? Sampingan, Alhamdulillah. samping kanan, samping kiri. Iya. Ada lagi, Pak? Kurasa sudah gitu. Alright, oke sip. Pak, ini karena 1, 2, 3, 1, 3, 4. Bapak centong berdua lah ya. Saling Alhamdulillah. centong-centongin Terima aja. kasih. Saling centongin aja. Ya kan? Gantungin ini buat nyantungin uang. Ya, simpen aja di lemari. Simpen aja. Simpen aja, Pak. Sayang Pak. Iya. Ya bebas Pak, Bapak mau saya- centongin uang kek, mau uang rupiah, dolar, ringgit, uang Ya, apapun kan bebas. kemarin saya Buat sembuh penyakit. belajar nyantongin, tapi cantongnya tahu cantong apa, mungkin cantong yang kan pernah di kantin di pabrik itu, jadi pakai kantong yang udah rusak-rusak itu yang puluhan tahun. Mantep gitu. itu, Pak. Bagaimana itu? Pakai aja udah, pokoknya Pakai aja. intinya kata Pak Haji, kalau Bapak belum punya centong, yang penting centong kayu. Kalau di rumah ya, Iya, gitu iya. ya. Kalau ini kan sifatnya kan sebenarnya ini bukan centong kayu jati gitu, ini Oh, lebih ke iya. arah ya souvenir RDA kandang embe dah. Minimal Bapak ori gitu. Oke, terima kasih. Kalau sekali. katanya selebgram mah udah centang biru gitu, Pak. Oh iya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu kasih. silakan kembali ke alamnya ya. Mari Bu. Bu, sini Bu. Nah, kayak ini Om ya. Hah? Kayak ini. Kenapa emang? Masih buron. Jangan Bu, nanti ini Bu. Datang ini Bu, Pak RW kesini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Bu, Ibu tahu RDA dari mana? Dari Nama dulu, nama siapa nama? nama saya. Ya. Saya Mama Nafa. Hah? Mama Nafa. Mama Nafa. Iya, nama saja. Nah, Bilang aja nama saya Mawar gitu. dia Mawar dari Mawar apa? Mawar Baduri. Oke. Bu,
udah mau pakai masker dikasih tahu Mama Rafa. Udah, Ibu Mawar dah ya. Ya. Ibu Mawar. Tahu RDI dari mana? Dari YouTube Om Riki. Kapan? Lagi udah 6 bulan yang lalu ya, saya sering bolak-balik sih kemari. Sering bolak-balik. Ibu tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasinya mana? Bekasi dekat Citerep lah. Nah, Citerep. Citerep. Perbatasan gitu. Citerep tuh masih Bekasi ya? Iya, Bekasi. Oh, oke. Nah, Bu, singkat cerita apa yang udah terkabul? Tadi kan pas perkara dibayarin sama suami ya? Iya, itu kan suami kan mau ada apa tuh meeting tuh, ada acara di kantor ya. 3 hari dia nggak pulang, nggak pulang. Ada acara di Sentul tuh, rapat di orang UPTD sama anggota dewan dan sebagainya, saya ngerti. Kan saya gelisah nih, saya paksain saya kemari ke RDI. Bentar, Ibu kan punya utang nih. Iya. Berapa puluh juta tadi? Semuanya sih rasa 100 juta karena Total. lockdown itu kan kita nggak bisa bayar tuh. Saya nggak bisa bayar. Terus saya bingung kalau saya nggak ngomong rumah kesita, kalau saya ngomong ya, takut diceraiin gitu. Tapi biasa malah kamala buat saya. Ibu nekat juga ya? Ngeri-ngeri sedap ya? Oke. Terus saya ngumpet di sini nih di RDI. Iya. Terusnya pas suami bilang udah kamu kemari dulu, nanti ada saya mau bicara. Saya berani deh pulang tuh Amerika. Terus pas di rumah kata suami berapa utangnya, sekian gitu kan. Ya udah besok kita kesana ngapain? Ya bayar lah gitu. Alhamdulillah ya Allah. Itu selama ini saya belum pernah minta uang ya sama suami ya. Nggak pernah Karena saya punya usaha sendiri. Ibu usaha apa? Saya pengambilan sampah liar, sampah dari warga, pengangkut sampah limbah masyarakat gitu. Ya. Okay. Untuk ini swasta, tapi saya bukan bawanya kan dari pemerintah UPTD ya. Kalau saya dari swastanya gitu. Nah itu karena lagi lockdown kemarin kan banyak juga karyawan saya yang keluar. Jadi kan saya terpaksa pakai bapaknya juga di situ, suruh kerja di situ. Nah ya seperti itu terusnya udah bayar. Nah itu ya buat saya kaget dibayar sama dia. Keduanya lagi saya pulang dari sini dikasih uang lagi, saya bingung itu, kata saya selama ini dia banyak diem baik. Diem baik. Bu, Ibu emang praktekin ilmu apa? Ya itu cawe-cawe. Apanya nih cawe-cawe? Biasa di sini gitu. Lah itu bukan cawe-cawe, Bu. Colek-colek. Colak-colek. Colek mah warung bukan rumah tuh. Masa punya ibu dicolek-colek? Gimana ceritanya sih? Bahaya, salah-salah nyawik-nyawik ya kan. Oke, jadi Ibu praktekin ilmu RDAY. Awalnya ngumpet ke sini kan? Iya, ngumpet. Oh, jadi tempat pelarian ternyata. Dia kabur. Laki nggak tahu nih, bilangnya ke tempat saudara. Saudaranya siapa? Pak Haji. Makanya saya baru waktu ketemu Pak Haji tuh, Pak Haji minta maaf ya, kenapa nggak bisa sama aku saudara gitu. Iya, oke. Untung suami nggak suruh coba Sherlock ya kan. Kelar deh ya kan. Oke, singkat cerita Ibu di sini bertapa ya kan 3 hari. 2 hari cuman waktu itu suami pulang meeting saya suruh pulang. 2 hari 1 malam. Iya. Datang tadi ijab berarti. Ini kalau ini udah lama, saya udah 6 bulan yang lalu. Iya, 6 bulan lalu. Maksudnya misalkan datang anggapnya kan nginep 2 malam nih. Kan nginep 2 malam apa 2 hari? Sekarang? Enggak, dulu 2 malam. 2 malam, berarti 3 hari 2 malam. Iya. Oke. Nah, singkat cerita Ibu datang ke sini ijab tuh. Iya. Minta utang lunas. Iya. Minta utang lunas, minta suami nggak marah, minta anak cucu saya dikembalikan gitu. Sebenarnya udah kabul Pak. Ini cucu mana Bu? Dibawa ibunya 4 tahun. Terusnya itu baru kabul kemarin tuh, anak saya langsung pulang kan. Udah 4 tahun dibawa kabur tuh, istilahnya kemarin 2 mobil keluarganya ke rumah nganterin anak cucu saya ke rumah. Jadi alhamdulillah ya Allah, saya mesti kemarin dulu. Enggak, kok dibawa ibunya kabur? Emang ibunya kemana? Pisah. Iya, pisah sama anak saya. Oh iya. Pisah sama anak saya, anak bapaknya tuh mau nganin anaknya nggak boleh. Mau ketemu nggak boleh, mau diurus nggak boleh.
Terusnya setelah 4 tahun itu anak saya udah kayak oleng lah, udah lain lah ya namanya kehilangan anak. Dan kemarin kata saya udah sekarang sabar, ibadah yang benar di sini, nanti mama iniin setiap ini ya saya yang transferin buat untuk sedekahnya buat ini, walaupun saya di rumah dia di sini saya transferin karena emang dia lagi nggak kerja karena oleng ya. Nah pas besoknya lagi tuh anak itu orang keluarganya datang 2 mobil ke rumah nyerahin anak cucu saya sama saya sampai Pertemukan. iya dia di sini, ayahnya di sini waktu itu. Si anak ibu itu? Iya, dia di sini, saya di rumah. Dia ke rumah dianterin, anak cucu saya sampai lemes. Ya Allah, ada yang luar biasa sama saya. Iya. Setelah 4 tahun. 4 tahun. Anaknya udah gede dong? Udah gede, udah 5 tahun sekarang. Oh, 5 tahun. Bapaknya waktu umur setahun, makanya bapaknya waktu saya lagi telepon dia lagi sholat di situ. Sini Rere sama mama nih. Kok bisa mah? Allah Akbar, nggak tahu deh kuasa Allah. Oke, berarti ibu awalnya ngasih tahu ke anak nih ya. Coba deh, kardaya deh, ya kan? Minta sama Allah biar anak lo, maksudnya biar lo bisa ketemu anak gitu kan, kamu bisa ketemu sama anak kamu lagi. Setelah 4 tahun dipersulit pengen ketemu nggak dikasih akses, ada aja alasannya. Nah oke, jadi buat para penonton yang ngalamin hal yang sama nih, kayak si ibu, anaknya si ibu ya kan. Tapi tempo hari juga pernah kan ada udah berapa lama banget testimoni yang anak ketemu bapaknya lagi itu emang jalannya Allah tuh nggak ya kita nggak pernah prediksi, nggak pernah tahu gitu ya. Intinya kita minta aja sama Allah, ijab terus Allah tekuk udah tuh kan orang-orang yang ibaratnya si paling nguasain ya kan. Akhirnya dateng nganterin, bapaknya di sini. Langsung saya anterin kemarin sama cucu saya kemarin. Oh akhirnya kesini? Ya saya kemarin sama anak saya dianterin. Anterin tuh saya senengnya saya. Anterin itu ke sana ke mana mah, ke Bogor nih, anterin anaknya nih, kasihan bapaknya nangis mau di masjid gitu saya. Terus si emaknya itu ikut kesini nggak? Enggak. Oh cuma ibu sama cucu nih? Cucu saya kemarin ke mobil, berapa mobil itu sama anterin bapaknya, saya lihat ini sebenarnya. Berarti ilmu RDA-nya luar biasa ya? Luar biasa saya, ya Allah, dari dulu saya sebenarnya sama Pak Haji benar-benar segan gitu loh. Bahkan kalau lihat Pak Haji di sini, saya di sana saya kadang-kadang suka nangis sendiri. Semua yang diajarin itu semua udah clear saya iniin sudah. Makanya sekarang ada 2 lagi, makanya saya di sini nih. Ada apa? Ada hajat lagi 2 lagi nih, saya makanya di sini. Semua usaha saya kelar di sini. Yang ini 2 lagi, makanya saya kemarin saya tutup dulu ini. Oh belum beres nih? Tapi masih buron nih? Tapi herannya mereka ya, itu orang masa make apa tuh nggak pakai masker ya? Enggak lihat saya begitu pakai ini kolor nih, gini. Ketemu begini nggak jadi kenal saya bingung itu. Makanya saya bilang luar biasa deh Pak Haji bener ajarannya. Oke, berarti ibu sudah setengah tahun ya? Iya. Oke, nah Bu, ibu kan rutin praktekin, maksudnya bangun jam 00-nya rutin? Rutin. Bahkan yang selama ini saya punya suami kan, maaf ya, untuk ibadah itu setahun sekali dibilang tuh. Sholat Idul Fitri? Iya itu. Dan sekarang setelah saya dekat sama RDA ya, dan saya ajak kemari orangnya. Sekarang nggak rajinan dia, mereka kalau bangun mah sholat tahajud tuh. Masa Allah saya menangis kalau lihat itu, pokoknya lihat gambar tahajud tuh saya foto bukan apa-apa, ini inspirasi saya buat kedepannya, bahwa orang ini loh ya Allah yang telah menolong saya dari sesuatu yang berat sekali, dan saya sekarang jauh lebih baik dari kehidupan dan sisi agama saya dan keluarga saya lebih memandang sosial semua kehidupan saya gitu. Oke. Nah Bu, baca Quran sudah berapa juz? Kemarin 1 juz sama Niki. Saya banyak kan Yasin sama Waqiah sama Al-Muluk. Karena kata Pak Haji kalau misalnya ini bacanya ini, makanya masih saya bacain sih faktual, saya masih taktil gitu. Maksudnya saya nggak baca Quran kalau salah kan artinya pun beda kan, makanya saya taktil sedikit-sedikit. Yang penting benar gitu loh. Iya. Oh Ibu nggak masalah semalam 1 juz, yang penting rapi. Ya
balik lagi sih prinsipnya kan memang setiap orang beda-beda gitu Iya. ya. Soalnya saya belum maksudnya belum bacanya tuh kalau masalah bahasa Arab tuh harus dieja gitu. Tapi kalau orang kan udah biasa, kalau saya masih ngeja gitu. Iya. Ibu nggak pakai Quran yang Latin? Make. Oh, make. Make. Oh, iya. Malah saya pesan langsung dibeliin sama suami saya. Yang itu tuh. Nih mah aku beli ini biar kamu cepet patah. Alhamdulillah pulang dari sini tuh. Udah mau utang dibayarin, ya kan? Suami jadi rajin ibadah. Yang tadinya sholat setahun sekali. Iya. Udah gitu ya pulang dari kemarin tuh mereka pulang dari sini tuh habis dibayarin utang. Kayaknya dia masih banyak nih, saya gitu-gitu lagi. Jurus banget. Dicolekin. Iya, pas saya pulang, nih ada rezeki, itu dikasih saya sekarang punya duit berapa juga? 3 juta, 2 juta. Setor? Iya. Dulu? Ya pernah, karena Berapa? saya kan uangnya banyak kan saya belum. Oh, dulu. Iya kan waktu belum lockdown begini, ekonomi belum begini saya makanya dia kan tahu uangnya banyak kan saya makanya nggak pernah ngasih, jadi dia nggak pernah minta. Tapi pas lockdown begini saya jatuh, usaha saya masih jatuh sekarang sih Om Riki ya. Terusnya, tapi sejak itu makanya saya bilang, oh besok gue gitu lagi. Emang paling bisa dabu ninja ya kan, luar biasa. Ada lagi Bu? Udah. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Bu Mawar yang identitasnya tidak mau diketahui banyak orang. Bu, nih Bu, buat nyantongin laki. Mas, come here. Mas terakhir aja dah, ente dah ya kan. Nangis-nangisan lagi dah. Bu, sini Bu, nanti terakhir. Gue tahu nih arahnya pasti nangis-nangisan nih. Untung udah saya sediain tisu tuh banyak loh. Bu, sini Bu. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Entin Kartini dari Bu, siapa? Entin Kartini. Bu Entin. Iya. Iya. Ibu dari mana asal? Dari Banjar Patroman. Ciamis. Banjar Patroman Ciamis. Oke. Ibu baru pertama kah datang ke RDAY? Pertama kali saya ke sini. Oke, Ibu tahu RDAY dari mana, Bu? Awalnya itu dari mantu, dari anak mantu. Si mantu dia tahu. Dari snack video gitu. Terus Snack lihat ke video. saya, ya, Mah ini barangkali Mama tertarik dengan ini, coba tonton sampai selesai gitu. Terus Ibu kan nggak suka buka YouTube, nggak buka snack video, enggak suka gitu ya. Terus Ibu lihat, dilihat terus rasanya jadi menyentuh ke hati gitu. Terus bilang, Mama rasanya tertarik sekali, pingin ke sini, pingin pergi ke Bogor. Gimana nanti kalau udah punya uang, Mama ongkosin sama saya gitu kata mantu teh. Kebetulan alhamdulillah itu sebelum Ibu udah niat pergi ke sini, ya Ibu lagi pergi ke rumah saudara nungguin ibu lagi sakit. Suami telepon, ada orang bank datang ke sini masang stiker di rumah katanya gitu. Awalnya itu kan yang punya utang ke banknya itu bukan Ibu. Jadi Ibu pinjam uang ke seseorang, kemudian seseorang itu nggak bisa bayar ke bank. Dan Ibu kan jaminannya sertifikat. Sertifikat itu dijaminkan sama dia ke bank. Ternyata dia macet nggak bisa bayar. Ibu kelewat baik ya. Otomatis orang bank itu nggak tahu punya siapa, rumahnya kan namanya nama suami saya, suami Ibu gitu. Datangnya ke rumah Ibu yang jadikan jaminan itu. Makanya yang mau dilelangnya itu rumah yang Ibu gitu. Nah, singkat cerita, Ibu praktekin apa? Nah, alhamdulillah sebelum pergi ke sini juga udah praktek di sana ya. Setelah lihat itu dari snack video itu, Ibu praktekkan bangun jam 00, kemudian udah biasa ya kalau sholat tobat, sholat hajat, tahajud, witir, Ibu udah biasa. Tapi biasanya sebelum mengenai RDAY jam 3 bangun, itu sudah biasa dilakuin. Terus ngaji udah biasa, habis subuh baca surat Al-Waqiah, habis sholat maghrib baca Yasin, sebelum tidur baca Al-Mul gitu. Udah biasa itu dilakuin. Nah, setelah ketemu dengan RDAY, Ibu bertambah mantap lakuin itu. Alhamdulillah waktu masih di rumah di sana ngaji dari jam 00 sampai sebelum subuh bisa nyampe 12 juz. Tapi yang awal-awalnya itu dari awal Fatihah kemudian Al-Baqarah, takutnya nggak nyampe, jadi dipilih yang pendek gitu sampai supaya bisa selesai 12 juz dulu gitu. Yang pertama itu yang pendek itu maksudnya gimana, Bu? Jadi dipilih yang pendek-pendek itu, surat-surat pendek gitu supaya tidak terlalu panjang, biar nyampe sampai 12 juz ngajinya satu malam itu gitu. Pingin nyampe 12 juz. Alhamdulillah sampai sebelum subuh gitu.
Nah kemarin setelah kesini, alhamdulillah baru bisa nyampe 3 hari di sini, 12 Jul di sini. Wow, Dan ibu luar udah biasa. 2 minggu di sini. Iya. Dua minggu. Tak, setelah ibu di sini, ibu telepon kepada suami, kan ini urgent tanggal 7 mau dilelang rumah gitu ya. Masa rumah saya nggak pinjam ke bank, rumah saya harus dilelang gitu. Terus ibu telepon ke suami, Pak, tolong bantu, mama kan di sini lagi ijab sama anak yatim, bersedekah sama anak yatim di sini. Coba bapak bantu juga di sana gitu ya. Terus gimana caranya? Dikasih tahu sama ibu, coba celana dalam bapak yang lagi dipakai cawik-cawik, masukin dulu direndam pakai air, kemudian cawik-cawik ke rumah. Ke tembok gitu, ke dinding gitu, cawik-cawik. Terus air yang habis itunya direndamnya dibanjurkan ke itu, ke halaman rumah gitu ya. Terus bapak ngomong tidak ada lagi yang datang ke rumah, kemudian tidak dilelang gitu, sudah gitu beberapa kali terus aja. Terus bapak sampai setiap hari habis sholat subuh lakuin itu, habis dari masjid, pulang dari masjid itu dilakuin terus. Alhamdulillah sampai sekarang Mas Regi nggak ada lagi yang datang, nggak, yang tadinya tanggal 7 mau dilelang nggak ada orang bang, nggak ada yang datang lagi ke rumah. Terus itu kan stikernya dimasukin ke piser sama ibu teh, coba Pak bawa diangkat itu stikernya, gulung-gulung masukin ke plastik, masukin ke pister biar beku, nggak ada yang datang lagi ke rumah, beku. Jadi udah tidak ada lagi penagihan, tidak ada lagi pelelangan gitu kata. Itu stikernya langsung dimasukin ke plastik, langsung masukin ke freezer. Freezer sampai sekarang jangan dibuka. Nggak dibungkus dulu pakai CD. Pakai plastik aja gitu. Oh, pakai plastik. Iya. Dibungkus. Sampai sekarang itu dari tanggal 7 nggak ada lagi yang datang. Nggak ada lagi, ditanyain setiap hari, ditanyain gimana Pak, ada yang datang dari bang, nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Jadi ibu terus berusaha di sini gitu ya, ijab terus sama anak yatim, alhamdulillah nggak pernah bolong. Ijab, sedekah subuh, sedekah ijab juga alhamdulillah gitu sampai sekarang. Ibu di sini udah 2 minggu. Iya udah. Ibu bobonya di mana Bu? Di itu, di rest area itu yang Rest area. Ya, itu yang area tempat untuk makan. Oh di situ tuh, di ramean. Iya. Iya. Di situ. Oh iya. Alhamdulillah gitu. Berarti alhamdulillah ya Ibu setelah 2 minggu di sini ya kan ada keajaiban ya. Keajaiban Luar ada. biasa ya. Setelah 2 hari ibu kan sakit gigi, ini bengkak, ini teh gigi teh bengkak banget, sampai makan juga susah nolongnya gitu. Terus ibu teh, iyalah lagi orang lain lagi pada sibuk-sibuk makan, ibu colek-colek itu punya ibu sendiri, colek-colek sambil ya biasa ibu ya atas izin Allah gitu ya, biasa itu baca-baca doa itu. Terus ibu colekin 9 kali langsung ke sini, sembuh, gigi sembuh, ini sembuh, nggak ada yang sakit lagi, seperti itu. Alhamdulillah Mas Regi yang tadinya bengkak langsung kempes. Wow, luar Terus biasa. celana dalam yang lagi dipakai juga sama ibu dibuka dulu, oles-olesin ke sini terus. Ngucapnya apa? Pakai celana dalam. Ngomongnya apa? Ya alhamdulillah atas izin Allah dengan doa karomah dari anak-anak yatim kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, gigi saya yang sekarang lagi bengkak sembuh, sekarang juga tidak sakit lagi, ya Allah sembuhkan ya Allah, alhamdulillah. Besoknya langsung bisa makan lagi. Bengkaknya kempes langsung. Wow, luar biasa. Sampai sekarang nggak kerasa lagi. Aman. Oke. Ada lagi Bu? Terus suami kan sering pusing. Iya. Kadang-kadang lagi di masjid juga lagi sholat, kadangnya kalau sujud itu pusing keleyang-keleyang. Terus sama saya, Bapak jangan susah-susah, celana dalam Papa yang lagi dipakai buka, masukin aja ke sini, dipakai topi. Jadi topi ya. Dipakai topi. Alhamdulillah dipraktekan. Setiap mau tidur. Dipraktekan. Setiap mau tidur dibuka, dipraktekan dipakai topi. Alhamdulillah Setiap sampai mau tidur sekarang. dibuka. Iya, setiap mau tidur suruh dibuka, dimasukin. Oh, dicopot, dipakai. Pakai gitu. Bangun tidur kalau itu dipakai lagi. Itu si celananya. Nanti kalau ada pusing lagi pakai lagi, Pak, dibuka lagi gitu. Tapi alhamdulillah biasanya setiap hari pusing, kalau pulang dari masjid pasti pusing itu. Sekarang enggak? Enggak. Kemarin ditanya, "Pak, gimana sekarang pusing enggak?" Enggak, alhamdulillah. Setelah mempraktekkan ilmu RDA, alhamdulillah gitu, keajaiban itu. Alhamdulillah gitu, sudah ada pertolongan Allah. Tapi si Bapak juga mempraktekkan ilmu RDA kayak bangun jam 00, ibadah ekstrim. Ya, alhamdulillah ibu suruh seperti itu. Mandi, mandi tahajud, gitu, baca Quran. Udah biasa gitu, mandi tahajud udah biasanya. Ibu umur berapa sih Bu?
umur saya 61 tahun. 61 tahun. Suami saya 68. Iya, oke, luar biasa. Terima kasih Bu Entin ya. Saya sendiri ke sini dari Banjar. Iya. Alhamdulillah. Suami nggak ada rencana mau diseret kemari? Nantinya sih rencananya kemarin kalau itu kan punya cucu, jadi anaknya nggak ada janggain, ibunya kerja semuanya. Kalau pulang sekolah kasihan di rumah nggak ada siapa-siapa. Jadi suami izinin mama dulu aja yang pergi gitu. Nanti kalau misalnya ini cucu libur bisa dibawa gitu sekolah kan kelas 2 gitu. Oke deh, terima kasih Bu Entin ya. Iya. Kita bergantian kepada Mas yang dari Cilacap. Oke, ini buat Ibu ya. Apaan nih kok begini sih? Kenapa ada bubuknya? Waduh. Waduh. Bu. Ada lagi ya? Coba deh. Mas, bentar Mas. Penonton harap bersabar nih. Ada apa dengan centong ini? Oke, mari terima kasih. Maju, let's go. Ambil siapa? Coba tinggalin ya? Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Salah. Pegang. Testimoni aja Pak, ini nggak ada. Oke, perkenalkan dulu Mas. Namanya siapa? Oke, nama saya Tunggono dari Purworejo, tinggal di Cilacap. Pertanyaannya apa nih? Tahu RDAY dari mana? Tahu RDAY dari YouTube. Sekitar 1 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu, oke. Nah, apa yang sudah terkabul setelah mempraktekkan ilmu RDAY? Yang terkabul kan kemarin saya melakukan mandi malam pakai 9 pandan, 9 lembar ya, sekitar 1 minggu lebih lah, 1 minggu lebih. Itu menjelang ketika saya butuh uang. Itu kan anak kan tiba semesteran itu saya belum punya uang, gitu ya. Terus saya mandi. Anak kuliah? Iya. Semester berapa? Semester 3 di Unisa Yogyakarta. Iya. Oke. Terus saya mikir gimana ini harus dapat duit ya, gitu ya. Saya mandi, terus berdoa, sholat hajat, sholat tahajud, terus Alhamdulillah itu pokoknya saya harus dapat uang entah dari mana gitu ya. Terus sekitar 4 kalau nggak 5 hari itu saya pulang ke kampung gitu ya. Dikasih sama orang tua. Sama ibu? Iya. Awalnya cerita? Awalnya nggak cerita. Oh, nggak cerita? Cuman biasa juga kadang ya ngasih, tapi nggak gede. Biasanya kan ngasih paling ya 1 juta ataupun berapa gitu ya. Nah ini tiba-tiba ngasih untuk uang semester cukup?
Lebih bahkan. Oh, emang berapa pas satu semester biaya kuliahnya? Kurang dari 6 juta, cuman dikasih 10 juta. Wow, luar biasa. Itu setelah 1 minggu praktekin ilmu RDAY. Oke. Nah, singkat cerita, apa lagi yang udah terkabul selain itu? Nah, itu kan ibu saya kan terkilir. Terkilir kakinya. Iya, kakinya retak gitu ya. Retak? Iya. Oh. Sebelah sini retak. Tulangnya ada yang retak. Terus dibawa ke sangkal putung, istilahnya ya orang apa ya, yang bisa non medis gitu ya pokoknya. Dibawa Alternatif ke sana, ya? ya alternatif. Dibawa 4 kali nggak berubah. Terakhir disuruh belajar jalan itu ini nggak mampu gitu ya, nggak mampu. Berarti selama ini jalan pakai tongkat atau kursi roda atau? Sementara belum jalan, waktu itu belum jalan. Terus pulang dibawa ke Solo juga, terus pulang lagi. Terus saya bilangnya kan, Bu itu coba punya centong nggak? Katanya sih punya. Buat apa? Nah itu orang dulu katanya kalau kita sakit perut atau apa kan dicentongin sembuh gitu ya. Terus coba dicentongin ini, kita itu ya buat alat aja, yang ngabulkan ya yang Maha Kuasa. Saya kan ngomongnya kayak gitu, dicentongin aja, pokoknya yakin. Nah terus 3 hari atau berapa sudah bisa merambat jalan-jalan gitu. Udah mulai ada perubahan. Iya, terus wow. Cuman ya saya suruh sabar aja dulu gitu. Terus ada ya udah itu aja tadi. Oke. Jadi si ibu ini dia kan nggak bisa, ya nggak bisa, maksudnya nggak bisa mandi jam 00, nggak bisa sholat gitu kan? Atau enggak, belum bisa masuk. Usia berapa? Usianya sih sekitar 60-an. 60-an. Nah, jadi buat para penonton ya kan, yang namanya di RDAY kita ada sakit, orangnya nggak perlu datang ke RDAY dan nggak mungkin malah kesian kalau dibawa ke sini, ya kan? Tinggal praktekin aja. Kakinya terkilir, udah berobat kesana kesini belum sembuh, malah lewat media centong gitu kan. Cuman ya tetap tadi yang masnya bilang, tetap mintanya kesembuhan sama Allah. Centong hanya wasilah, hanya media gitu. Jadi nggak apa ya namanya, nggak ada istilah musyrik nih, sesat nih. Ya sesat kalau kita mempercayai bahwa centong itu sakti bisa nyembuhin, bukan Allah, itu sesat. Tapi kita mintanya sama Allah kesembuhan, ya centongin sembuh normal bisa jalan. Jadi yang ngaruh itu adalah ucapan kita. Ucapan adalah doa, ya kan? Gitu. Jadi kalau ngomongin masalah centong sesat, ya obat juga bisa sesat dong kalau misalkan kita nggak minta kesembuhannya sama Allah. Dan dokter kan nggak pernah bilang, Bapak Ibu harus yakin saya ini hebat bisa nyembuhin, banyak orang sembuh gara-gara saya, bukan Tuhan. Nah itu baru sesat, ya kan? Tapi kan kita minta kesembuhannya ke Allah. Minum obat juga Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Nah kan gitu ya kan? Itu aja. Iya. Ada lagi atau ada lagi? Yang jual tanaman tadi kan? Tadi iya tanaman. Tanaman itu saya sudah tanaman hias atau tanaman hias. Sudah lebih dari 8 bulan saya nggak sol ya. Nggak jual ya, iya kurang penjualannya nggak oke lah, moodnya kurang juga, ya lagi sepi juga ya. Terus saya coba-coba itu katanya yang dicipratin apa itu bisa ya, terus tapi saya pakai yang colek itu, saya tempelin satu-satu bunganya itu loh. Tiba-tiba malam ada yang offline sih datang ke tempat saya, ada yang beli 35 plant, terus yang 2, yang 4, yang 1 itu ada aja lah. Ada juga yang live di tempat saya juga. Kan biasanya kan saya kan cuman punya stand kecil ya. Terus temen yang nggak punya bunga live di tempat saya gitu. Ya alhamdulillah juga ada hasilnya lah. Walaupun seberapa tetap ada pemasukan gitu.
Udah itu aja. Udah, itu aja ya. Iya. Oke, terima kasih Mas, luar biasa nih centongnya nih. Bawa pulang ya kan? Oke, makasih. Oleh-oleh. Maaf. Sip.